Pria ini kaget makanan yang ia pesan sudah siap dalam 30 detik. Biasanya sebuah restoran membutuhkan waktu sampai 30 menit menyiapkan satu hidangan. Tempat ini tidak menyediakan piring atau alat makan. Setelah selesai, sampah dibuang sendiri. Melihat betapa ramainya orang-orang di sana dan sambil melahap burger yang terlihat enak. Ini adalah kisah pria bernama Ray yang mengakuisisi merek terkenal yakni McDonald dari dua orang kakak beradik yang menjadi penemu pertama kali, namun harus berakhir kehilangan brand yang mereka ciptakan. Hidup Ray cukup susah, bekerja sebagai penjual mixer. Sudah kesana kemari ia tawarkan produknya, namun tidak pernah ada yang membeli. Sampai suatu hari, sekretarisnya memberi info ada seseorang yang ingin membeli 6 mesin mixer mereka. Tanpa berlama-lama, Ray pun langsung datang ke lokasi pemesannya. Di sebuah desa kecil, Ray menemukan restoran bernama McDonald yang ramai pengunjung. Ray penasaran dan ikut mengantri dengan yang lain, dan sempat kebingungan bagaimana cara memakan burger tanpa piring ini. Seseorang tiba-tiba menanyakan Ray apakah rasa makanannya lezat atau tidak. Pria ini ternyata salah satu pemilik restoran bernama Mac. Ketika tahu Ray adalah orang yang menjual mixer pesanan mereka, Mac mengajak Ray berkeliling dapur mereka dan menunjukkan rahasia bagaimana resto mereka bisa menyelesaikan makanan tanpa menunggu lama. Di sana juga ada saudara Mac datang bernama Dick. Dick tampak serius dan tidak ramah seperti Mac. Karena Dick terlihat cuek, Ray memutuskan mengajak mereka makan malam bersama. Disinilah kedua kakak beradik ini memberikan rahasia dapur mereka. Awalnya mereka memiliki banyak menu di McDonald, namun karena tampak tidak efisien, mereka menyederhanakannya dan menyisakan burger, kentang, dan soda. Lalu Dick mendapat ide bagaimana mereka membuat dapur terlihat lebih efisien tanpa membuat para pekerja berlama-lama menyelesaikan satu pesanan. Dick menemukan sebuah sistem yang ia namakan Speedy System, dan akhirnya berhasil mendemokannya bersama para karyawannya di sebuah lapangan tenis. Awalnya mereka masih bersusah payah karena di negara mereka dulu orang terbiasa memesan makanan di mobil. Mereka juga sampai membuat acara besar di resto mereka. Namun malah datang badai serangga sehingga membuat para pelanggan lari. Tapi suatu pagi, seorang anak kecil ingin membeli burger mereka. Tak lama muncul mobil-mobil lain yang datang dan mengantri membeli makanan mereka. Mendengar cerita itu, Ray kepikiran dan esoknya kembali lagi untuk menemui kakak beradik McDonald itu untuk mengajak mereka membuka cabang. Tapi ternyata keduanya kurang tertarik sebab dulu pernah mencoba dan gagal. Sampai Ray tidak sengaja melihat gambar konsep resto yang sudah pernah sempat dibuat oleh Dick. Lokasinya berada di tempat lain dan Ray sampai pergi ke sana dan melihatnya sendiri. Ia begitu kagum dengan mahakarya dua bersaudara itu. Ray pulang ke rumah di mana ia harus bertengkar dengan istrinya karena Ray terlalu sibuk mengejar mimpinya yang tak pasti. Tapi Ray memutuskan tidak akan menyerah. Ia kembali menemui Dick dan Mac di restoran mereka dan menjelaskan kepada mereka bahwa restoran mereka ini harus segera dikembangkan sebab konsep yang mereka buat sangat mengagumkan. Ray diminta keluar sebentar dan Mac pun mencoba membujuk Dick untuk mencapai mimpi mereka selama ini. Akhirnya di atas kertas, Ray menyetujui semua syarat yang diajukan oleh Dick dan Mac jika Ray ingin membuka cabang. Setelah diizinkan menjadi pimpinan dan penanggung jawab semua cabang McDonald, Ray mencoba mengambil pinjaman dan menggadaikan rumahnya sebagai jaminan. Namun di awal-awal pembangunan resto cabang pertama, banyak sekali pertengkaran antara Ray dan Dick karena beberapa ide kurang disukai Dick. Sampai akhirnya cabang baru berhasil dibuka dan diawasi ketat oleh Ray. Namun begitu pulang ke rumah, tetap saja Ray tidak pernah mendapat sambutan dari istrinya sendiri. Sampai saat itu Ray mengajak istrinya mengikuti perkumpulan mereka yang dimana anggotanya para pengusaha. Ray tidak suka di sini karena anggotanya lebih kaya dari dirinya dan mereka semua sombong. Tapi Ray mencoba mendekati mereka untuk mengajak berinvestasi dan membuka cabang McDonald terbaru. Awalnya berhasil, tapi melihat keadaan restoran terlihat berantakan, membuat Ray marah. Dan akhirnya Ray membatalkan kerjasamanya kepada rekannya itu. Bahkan Ray melarang istrinya untuk ikut perkumpulan itu lagi selamanya.